Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagus. Ya, inilah untuk memulai pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silakan Bimbing. Ya, marilah sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu. Barangkali yang hadir hari ini siapa? Bagus semuanya. Ya, terima kasih. Bagus. Berarti kalian sudah bisa menentukan diri sebagai siswa dan tinggalkan kegiatan kalian juga rajin selalu untuk menempuh masa depan yang lebih cerah, ya. Kemudian kita pada hari ini masuk ke pelajaran yang sama, yaitu kemarin masih utama pelajaran persiapan lahan dan tanaman perkebunan, ya. Pada minggu yang lalu kita sudah barangkali yang ingat kita sudah membahas tentang apa ya kan ya, kemarin ada yang masih ingat, ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari teknik pembukaan lahan perkebunan yang meliputi dua cara, yaitu cara manual dan cara mekanik. Ya, bagus. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik pembukaan lahan, di mana pembukaan lahan di perkebunan kita ada dua macam, secara manual dan secara mekanis. Bagus sekali. Coba fakultannya barangkali ada yang tahu seperti apa, jelaskan secara manual seperti apa, seperti apa. Yang tahu siapa? Pembukaan lahan secara manual seperti apa? Jelaskan. Yang manual. Ya, lupa kalian. Oke, secara manual itu secara yang sering kita lihat. Di sana ada kayu dengan manual, bahkan tidak dengan mesin, ya. Ada mesin, rumput. Ada yang bisa menanggapi? Ada yang masih ingat? Ya, coba. Pembukaan lahan secara manual misalnya adalah membuat rintisan dan mengimas, menebang dan mengecek dengan konsol, membuat pantang jalur tanam, membersihkan jalur tanam. Sedangkan pembukaan lahan secara mekanik meliputi dengan sistem mekanis, biasanya pembukaan lahan dengan menggunakan traktor. Ya, bagus sekali. Setelah jawab teman kalian, setelah pembukaan lahan secara manual secara mekanis. Dan itu kalian harus selalu ingat karena kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang setelah lahan dibuka, baik secara manual maupun mekanis. Kegiatan berikutnya adalah kita untuk mengolah lahan tersebut, mengolah lahan tanaman perkebunan. Perlu kalian ingat bahwa tanaman perkebunan dalam pengolahan juga harus disesuaikan dengan komoditas yang kita usahakan. Coba ada yang tahu ada berapa macam komoditas tanaman perkebunan? Ya, silakan. Ini dulu ya, coba. Jalan. Pembagian kelas tanaman perkebunan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1 lahan perkebunan yang mempunyai struktur kriteria yang baik. Kelas 2 pada lahan ini juga memiliki sedikit penghambat sehingga dapat mengurangi pilihan penggunanya. Kelas 3 sangat berat untuk digunakan dalam budidaya tanaman perkebunan karena memiliki banyak hambatan
bagus sekali. Itulah lahan kebunan dibaginya 3 kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan yang terbaik kelas 1 yang paling baik yang bisa langsung kita sediakan karena itu sudah memenuhi syarat dengan begitu caranya. Kemudian untuk komoditas tanaman begitu ada 2 macam. Ada apa saja coba tadi? musim tahunan. Ya. Komoditas tanaman perkebunan dibagi 2, tanaman bukan musim dan tanaman bukan tahunan. Ada yang tahu yang semusim itu mengikuti apa saja, yang tahunan apa saja? Ya, silakan. Tanaman perkebunan semusim mengikuti tanaman tembakau, tebu, dan kapas. Tanaman perkebunan tahunan mengikuti karet, sawit, kakao. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih karena sudah mempelajari ternyata sebelum pelajaran biasanya kita ketemu kalian malamnya sudah mempelajari itu pada baca sehingga ketika hari ini pelajaran sudah bisa ada gambar untuk mempelajari hari ini itu pelajaran apa ya. Dan jangan lupa juga untuk materi yang telah lalu jangan ada lupakan dan ingat karena kita masih berkaitan ya. Kemudian kita masuk ke materi yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang teknik pengolahan lahan. Tanaman perkebunan. Ya, baiklah kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang teknik pengolahan lahan tanaman perkebunan. Nah, nanti kita akan pelajari tentang bagaimana metode pengolahan yang benar. Kemudian setelah lahan diolah, kemudian kita melakukan perlakuan awal yaitu pembukaan dasar. Memberikan dasar kepada lahan yang diolah. Kita harus bisa menghitung kebutuhan juga dalam hektar, kemudian nanti kita berikan untuk dasarnya berapa dan untuk susulan juga nanti setelah tanam diberikan juga. Kita masuk ke metode pengolahan. Seperti kalian tahu bahwa pengolahan untuk tanaman perkebunan juga berbeda tergantung komoditas yang kita usahakan. Jadi untuk tanaman perkebunan semusim dengan tahunan juga nanti berbeda dalam pengolahannya dan tekniknya juga. Makanya sebelum kita mengolah lahan, maka harus bisa kalian dengar dulu mau memberikan tanaman apa, tanam semusim atau tanaman tahunan, sehingga kita akan langsung sasaran pengolahan tanaman komoditas yang kita sediakan. Ya, kita lihat tujuan dari kita mempelajari adalah untuk bagaimana kita untuk mempelajarinya tentang metode yang benar dan kita menghitung kebutuhan pupuk yang benar juga yang tepat sehingga tidak akan terjadi pemborosan, menjadi
efektif dan efisien. Ya. Mari sudah mempelajari perjalanan. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu AD melakukan teknik pengolahan, dan kita indikatornya nanti yang akan capai adalah kalian bisa menentukan metode pengolahan tanah menurut komoditas yang kita usahakan, perbedaan komoditas. Kemudian memiliki unsur dasar dan pengakuan awal dari pengolahan. Kemudian di sana kalian juga harus tahu bagaimana pengertian pengolahan seperti apa, terus metodenya juga seperti apa. Kemudian kriteria pengolahan yang benar seperti apa juga, dan kita langsung ke tujuan pengolahan, ya. Nah, sebelumnya nanti silakan kalian untuk menyimak tayangan video ini. Nanti setelah kalian simak, kemudian ada pertanyaan apa yang kalian terekam di pikiran kalian dalam tayangan ini, nanti ya. Ya, sebelumnya sudah bentuk kelompok ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Dan itu setelah kalian melihat tayangan tadi, nanti itu bisa mendiskusikan apa yang kalian tangkap dan itu bisa kalian cerna. Ya, silakan penayangan video berikut ini.
barangkali ada yang sudah bisa merekam dari tayangan tadi. Terus siapa yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan tadi? Kelompok mana dulu? Ya, silakan. Pengolahan lahan pada lokasi tanah kering atau penanaman tanaman semusim yaitu lada atau tebu dan palang hijau. Oke, bagus sekali. Ya, dari yang tadi bahwa dari kelompok 1 sudah menangkap bahwa di sana adalah pengolahan secara mekanis di lahan kering yang kemudian mungkin untuk tanaman bermacam musim ya, bisa tebu, bisa lada, Palang hijau. dan bisa palang hijau. Itu yang dilakukan oleh kelompok 1. Bagus sekali ya. Ada lagi yang mungkin lain dari kelompok 1? Silakan. Kelompok yang lain mungkin punya pendapat berbeda. Ya, silakan. Dari penayang tadi kami jadi tahu bagaimana cara mengendalikan kapal dengan benar dan cara merangkai alat dasar pada kapal. Ya, oke, boleh, bagus sekali. Itu juga menurut pendapat kelompok 3 betul juga, karena dia di sana ada bagaimana cara membuat pun juga harus hati-hati ya, harus bagaimana caranya itu dilihat dari tadi kalian sudah mempelajarinya sehingga ketika kalian ketemu langsung kapal bisa bagaimana merangkainya terus mengundi yang baik. Itu juga merupakan hal yang harus diutamakan keselamatan dalam mengundi kapal. Bagus sekali untuk kelompok 3. Mungkin yang lain, kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari penayangan video tersebut adalah pengolahan lahan dengan menggunakan traktor atau secara mekanis dengan alat sebagai timbal. Dengan teknik pengolahan lahan 1 meter lahan. Ya. Dari masing-masing kelompok ternyata punya pendapat yang berbeda dari saya yang tadi. Ternyata kan juga mungkin bisa beragam antara pendapatnya 1 kelompok 3. Itu bagus sekali sehingga kalian tidak monoton masing-masing punya pendapat yang berbeda. Kelompok 2 berpendapat bahwa di sana ada pengolahan secara mekanis itu sekali karena menggunakan traktor. Itu mekanis, kita harus menggunakan mesin bernama lagi. Ya, di sana di tayangan itu. Ya, baiklah. Sekarang kita dari yang tadi sudah kalian bisa menangkap bagaimana metode lainnya. Tadi kita bilang menggunakan bahasa singkat ya untuk mengolah lahan. Kemudian sekarang kita masuk ke metode pengolahan lahan. Silakan kalian bisa mencari dari referensi yang lain, dari buku ataupun dari internet atau yang lain, silakan untuk mendiskusikan tentang metode pengolahan lahan yang benar menurut komoditas yang kita usahakan. Kalian bisa mencari informasi dari buku referensi kalian berpakai atau dari internet juga bisa. Itu merupakan teknologi yang kita punya. Kita jangan sampai tertinggal dengan teknologi yang ada. Ya, silakan gunakan itu dengan benar, yang baik untuk mencari inovasi untuk memperoleh solusi yang bagaimana untuk pengolahan benar ya. Silakan untuk masing-masing kelompok bisa mendiskusikan. Mungkin dari sini akan punya pendapat yang berbeda antara kelompok 1, 2, dan 3. Nanti saya bagikan LKPD-nya, kemudian kalian diskusikan, kemudian maju untuk berdasarkan ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk dibuka kembali LKPD-nya, kalian catat. Ya. Silakan kalian terus di sini jawaban untuk hasil diskusi kalian ya. Jadi selama ini ada diskusi kalian. Ini adalah metodenya kelompok 1 ya.
kelompok 3 dan kategorinya ini akan ditulis, didiskusikan bersama anggotanya ya. Silakan kalian bisa mendiskusikan apa yang kalian dapat dari data kalian, dari internet, dari buku pelajaran, atau ada yang lain. Kalian juga bisa pernah melihat di televisi atau dimanapun sebagai dari kalian. Silakan berjalan di kalian ya. Silakan untuk diskusi nanti ngobrol kerja bareng-bareng. Semuanya kita terpikir berikan pendapatnya. Ya, boleh kalau boleh bersama silakan dari tahu silakan bapak. Dari sosial baik. Setelah diskusikan bersama anggotanya, dan yang dilihatkan adalah dia yang dirayakan bahasa singkat. Ini yang berarti gitu. Ini berarti kan ya, berarti. Dan bisa macam-macam bahan yang sering kita gunakan dan kembali di bahan selanjutnya. Yang kurang jelas silakan ditanyakan. Dulu ya. Biasa kerja berapa persen berapa? Ini ditulis dalam Inggris. Kalian jangan yang tidak nulis itu tanpa percaya. Kerja yang dari internet. Ini semua ya. Ini sampai ini. Saya belum mencari.
Sudah selesai? Ya. Silakan diskusi. Ini sudah selesai semuanya. Waktu itu sudah habis. Silakan untuk kalian bisa menampilkan hasil kalian di kelompok, sehingga orang lain bisa menanggapinya atau bisa tahu tentang pendapat kalian. Dan ini adalah saling buka informasi antar kelompok ya. Kemudian kelompok 1 dan 2 punya beda, sehingga akan jadi bahan kalian sebagai pendapat kalian. Ya. Untuk berikutnya silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan kelompok siapa juga mau maju atau ya silakan mau maju. Nanti silakan yang menanggapi untuk jawab apa ya. Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menggunakan dari Anda Saputra, Para Maulana, Ines Dea, Davatatra, yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teknik aplikasi pupuk dilaksanakan dengan tertib agar tidak melakukan pemborosan dalam pemakaian pupuk dan jumlah yang merata untuk setiap tanaman. Pupuk dasar diberikan dengan cara digejik, pupuk starter diberikan dengan cara digejik, kemudian dilakukan penyiraman air. Pupuk susulan 1 dan 2 dilakukan dengan cara digejik, pupuk seed dredging diberikan dengan cara menggugurkan pada perangan dan yang telah dikali sebelumnya. Pemupukan berkaitan dengan cuaca, kerja basah mengurangi perlakuan pupuk N dan meningkatkan pupuk P2O5. Pada cuaca kering perlu tambahan unsur N. Pada tanaman berat dan cuaca sangat kering perlu tambahan pupuk KNO3 untuk memperbaiki daya bakar dan warna dalam tembakau. Tanaman kelapa sawit, secara umum pupuk yang digunakan pada tanaman kelapa sawit biasanya pupuk NPK, MG, dan B. Adapun pupuk tambahan yaitu berupa borax yang digunakan pada tanaman muda, karena dapat menyebabkan kematian jika tanaman muda kelapa sawit mengalami kekurangan borax. Kemudian dosis pupuk yang dapat digunakan harus berdasarkan umur tanaman atau sesuai anjuran. Sekian, terima kasih. Ya, ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, dari diskusi kelompok 1 dia menjelaskan tentang teknik pemukaan awal ya, biasa. Ada yang menanggapi? Ya, silahkan. Jelaskan penyebab mengapa daun tembakau berwarna kuning. Ya, silakan ditanggapi. Warna daun kuning belum tentu disebabkan oleh kurangnya air. Salah satu sebab yang lain karena terjadi defisiensi oksigen yang terjadi pada pH tinggi atau bagian yang terlewati mata baca. Sebelum melakukan tambahan pupuk perlu perbaikan pengolahan tanah susulan. Ya, bagaimana? Setuju? Puas? Ya. Ya, daun tembakau kuning itu bukan karena orangnya juga, itu karena kekurangan defisiensi oksigen. Karena bisa mungkin karena daya tinggi sehingga tidak ada oksigen yang bisa masuk sehingga menyebabkan tanahnya yang subur. Ya, ya silakan yang lain tadi. Ya, cukup silakan nomor 1 dari tempat. Berikutnya nomor yang lain dan nanti. Ya, silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Februari Pratama, Saya Chandra Saputra. Saya Trian Dewi Siswanti. Di sini menurut tanggapan kami yaitu tanaman perkebunan semusim, ada tanaman tebu
Saat proses penumpukan biasanya dosis yang digunakan harus sesuai dengan kadar lahan untuk meningkatkan produksi tanaman. Oleh karena itu biasanya dilakukan analisis kadar tanah dan daun secara rutin. Penggunaan dosis pupuk untuk tanaman baru berdasarkan tipe tanah. Pemupukan dilakukan dengan 2 kali aplikasi pada tanaman baru. Pemupukan pertama dilakukan saat tanaman dengan 1/3 dosis urea, 1 dosis SP 36 dan 1/3 dosis KCI. Penumpukan kedua diberikan 1-1,5 bulan setelah pemupukan pertama dengan sisa dosis yang ada. Pada tanaman keperasan, pemupukan pertama dilakukan 2 minggu setelah keperas dengan 1/3 dosis urea, 1 dosis SP 36 dan 1/3 dosis KCI. Pemupukan kedua diberikan 6 minggu setelah keperasan dengan sisa dosis yang ada. Tanaman kapas, waktu penumpukan 1 dilaksanakan pada saat tanaman berusia 3-4 minggu setelah tanam. Pupuk yang diaplikasikan yaitu pupuk N 50 kg atau WA, pupuk P 75 kg atau WA, dan pupuk K 50 kg atau WA. Pemupukan kedua dilaksanakan pada saat tanaman berusia 6-8 minggu setelah tanam. Pupuk diaplikasikan yaitu pupuk N sebanyak 100 kg atau WA. Dosis pemupukan 1 urea 150 kg atau WA, 2 SP 36 100 kg per hektar, 3 KCR 100 kg per hektar. Cara pemupukan itu yaitu dengan cara membuat lubang yang berjarak 5-10 cm dari tanaman dengan kedalaman kurang lebih 5-7 cm. Kemudian masukkan pupuk ke dalam lubang dan urus dengan tanah. Kotoran yaitu dengan cara mencampur pupuk dengan air dan kemudian disiramkan pada tanah dengan jarak 5-10 cm dari tanah panggung. Cara kotoran ini direkomendasikan apabila lahan kesulitan air. Tanaman tembakau. Perlakuan pemupukan pada tanaman tembakau. Proses penumpukan tanaman perkebunan dilakukan pada 1. Analisis fisik tanah atau tekstur tanah, 2. Analisa kandungan kimia, 3. Kandungan bahan organik atau pH tanah, 4. Iklim cuaca selama pertumbuhan, 5. Pengamatan pertumbuhan tanaman tembakau. Sekian tanggapan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bebas kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga mendiskusikan tentang pupuk tanaman perkebunan. Silakan yang menanggapi. Ya, berarti mungkin sama dengan kelompok 1. Ada yang menanggapi enggak? Tanya dari kelompok yang lain. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Ya, terakhir nomor 3, silakan mempresentasikan hasil diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Keberhasilan pengolahan lahan tanaman perkebunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kondisi tanah yang lembab kebutuhan, 3. Memudahkan pengolahan tanah, 2. Jenis alat yang digunakan pada pengolahan tanah, 3. Topografi lahan, 4. Biaya, 5. Faktor manusia. Dalam pengolahan lahan dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan anorganik tanah, maka akan meningkatkan kesuburan fisik dan kimia tanah, misalnya perbaikan struktur tanah,
meningkatkan kapasitas penahanan air dan kapasitas tukar stadion, menurunkan plastikitas tanah dan koresi tanah serta meningkatkan kandungan modal. Proses pengolahan tanah perkebunan mencakup materi tentang teknik pengolahan tanah seperti pengolahan lahan sempurna, pengolahan lahan lingkung, dan pengolahan lahan tanah oleh tanah ton. Ada pun beberapa tujuan dari pengolahan lahan perkebunan yang ini diperoleh gambarannya: satu, menciptakan kondisi fisik, kemis dan biologis agar lebih baik. Kedua, membunuh limbah dan tanaman yang diinginkan. Tiga, menempatkan sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai untuk mendapatkan komposisi yang baik. Empat, menurunkan laju erosi. Lima, memudahkan pekerjaan lapangan karena struktur tanah lebih rata. Enam, melakukan pencampuran pupuk dengan tanah. Tujuh, mempersiapkan pengaturan irigasi dan drainase. Dalam pengolahan tanah perkebunan semusim: satu, pengolahan tanah tanaman perkebunan tebu, pembersihan area lahan, pengotor lahan. Dua, pengolahan tanah tanaman perkebunan tembakau untuk menanam tanaman perkebunan tembakau. Proses pengolahan tanahnya dilakukan dengan untuk mengembangkan perbesar area tanah dan memperlancar penetrasi air, membentuk dan untuk mengurangi peluang daerah pelanggaran rendam air dan mencuci harap, terutama unsur N dan menurunnya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau kelompok 3. Ya, kebetulan kelompok 3 sudah menyampaikan diskusinya tentang pengolahan lahan. Ada yang menanggapi? Ya, kelompok 2. Mohon dijelaskan fungsi dari pengolahan lahan tanaman perkebunan. Fungsi pengolahan lahan yang baik yaitu terciptanya struktur tanah yang dibutuhkan untuk tempat tumbuh tanaman. Peningkatan kecepatan infiltrasi akan menurunkan runoff dan mengurangi bahaya erosi, menghambat atau mematikan tumbuhan pengganggu, membenamkan tumbuhan-tumbuhan atau sampah-sampah yang ada di atas tanah ke dalam tanah, sehingga menambah kesuburan tanah, membunuh serangga, larva atau telur-telur serangga melalui perubahan tempat tinggal dan terik matahari. Bagaimana tanggapannya? Ya, Oh. Yang lain? Ya, silakan berikan tempat kelompok 2. Ya, terima kasih karena sudah bisa mendiskusikan dengan baik tentang materi kita hari ini, yaitu metode lahan dan cara mengukur pupuk dasar pada tanaman perkebunan. Ya, untuk itu kalian harus dicermati ketika kita akan mengelola lahan, harus tahu pengertian usahakan, sehingga kita akan dengan cara kita mengelola lahan yang benar. Ya. Ya, kemudian dari pembelajaran tadi kan sudah bisa mendiskusikan semuanya dari awal sampai akhir dan dari tayangan video. Ya, silakan untuk kalian bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Mungkin dari kelompok siapa yang akan menyimpulkan dulu untuk bisa menimbulkan pembelajaran hari ini, ya. Nanti ditulis di pakarnya juga.
kelompok bisa menunjukkan pembelajaran yang kalian pelajari ini. Itu ada satu orang yang membacakan. Mana dulu? Dari hasil pembelajaran hari ini silakan di kalian sudah menangkap semuanya. Mana yang dimulai dulu? Ya silakan. Sistem pengolahan lahan atau tanah. Proses budidaya tanaman perkebunan biasanya dilakukan dengan pengolahan lahan terlebih dahulu. Sedangkan lahan sendiri merupakan lingkungan fisik dan geologis yang berkaitan dengan gaya dukung dari kesejahteraan manusia. Adapun topografi, iklim, tanah, dan air merupakan bagian dari lingkungan fisik dari sebuah lahan perkebunan. Sedangkan hewan, tumbuhan, dan manusia Ya cukup, bagus sekali kelompok satu sudah menunjukkan. Yang lain ada yang lagi? Yang lain? Silakan. Ya kelompok 3 sudah menunjukkan hari ini. Struktur tanah penanaman harus diukur dengan menggunakan alat atau mesin mekanis untuk memperoleh struktur tanah yang dikehendaki oleh tanaman. Pengelolaan berbeda tanaman itu kriteria pengelolaan yang benar. Ada kriteria pembentukan struktur tanah sesuai dengan syarat struktur tanaman. Karena itu tanah harus dilakukan pengolahan agar menjadi subur dan proses penyerapan air oleh tanah lebih bagus sehingga pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih mudah. 2. Menurunkan dampak erosi dan rangkop dengan cara meningkatkan filtrasi juga membatasi atau mengendalikan pertumbuhan gulma atau tanaman pembahu. 4. Memperbaiki udara tanaman dengan mengolah tumbuhan atau sampah permukaan masuk ke tanah agar kesuburan tanah menjadi meningkat. 5. Mengendalikan perkembangbiakan hama atau binatang pengganggu dengan mengurangi lingkungan. 6. Pengolahan lahan yang dilakukan dengan maksud tujuan agar dapat diciptakan kondisi lahan yang baik untuk proses pertumbuhan dari tanaman yang dibudidayakan dengan usaha seminimum mungkin. Ya cukup, silakan. Sekali kelompok 3 sudah dibuka juga. Berarti yang lain ini juga. Ya silakan kelompok 1, 2 ya. Kesimpulan, metode pengolahan lahan. Setiap kegiatan pertanian pasti membutuhkan pengolahan lahan yang bertujuan membuat lahan pertanian dengan alat untuk sehingga memperoleh struktur tanah yang dikehendaki tanaman. Upaya pengolahan lahan menyebabkan perubahan sifat tanah dalam keadaan terbuka antara dua musim tanah. Metode pengolahan lahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara tradisional dan modern. Pengolahan lahan secara konvensional atau tradisional. Pengolahan lahan sempit dan memiliki kemiringan tertentu biasanya dilakukan dengan metode pengolahan lahan secara komersial. Secara umum, metode ini biasanya dilakukan di daerah pedesaan untuk lahan persawahan dan tanaman sayuran. Adapun keuntungan metode ini yaitu tidak membutuhkan modal besar dalam pengaplikasiannya karena dilakukan secara manual. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian lahan cukup lama. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Kalian sudah bisa menunjukkan dari hasil pembelajaran hari ini. Dan itu adalah sebagai bahan kalian sebagai nanti ke depannya. Jangan lupa untuk pengolahan diperhatikan juga temukan awal dasar. Ya, karena pengolahan harus sesuai dengan tanaman yang kita usahakan, yang akan sesuai dengan sasaran kita dan akan menghemat agak tidak efisien. Ya, silakan untuk dikumpulkan harganya. Ya, dari hasil kalian mengerjakan soal jalan kali ini dari kelompok 1
1 dapat nilai 9. Kelompok 2 85 dan kelompok 3 95. Ya, kemudian terbaik silakan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang tadi bisa berjalan yang baik. Dan untuk berikutnya besok jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi pada materi yang selanjutnya yaitu tentang teknik tanaman perkebunan. Soalnya banyak pelajari dan beberapa yang juga kita juga. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya, silakan untuk kita akhiri pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat ilmunya hari ini dan bisa diamalkan. Ya, kita tutup hari ini dengan doa secara terus mungkin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih atas semangat kalian. Berikutnya minggu depan jangan lupa tetap semangat, jaga disiplin dan jaga kesehatan. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.